Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat Akademi Mas Irfan yang sudah ikut berpartisipasi dalam program Akademi Mas Irfan, yaitu pembahasan soal matematika secara online ya. Jadi nanti program ini dilaksanakan setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu ya. Khususnya untuk hari Senin itu program pembahasan soal matematika tingkat SMP atau MTS ya. Jadi nanti di sini teman-teman Akademi Mas Irfan bisa bertanya secara langsung ke Mas Irfan ya melalui program ini. Ingat, catat, tingkat SMP itu hari Senin, tingkat SMA atau MA itu hari Selasa, dan tingkat SMK itu hari Rabu. Untuk pukulnya yaitu pukul 22.00 sampai dengan pukul 23 ya. Nah ini, jadi kurang lebih kita akan belajar 1 jam ya. Baik, Mas Irfan langsung saja. Nanti di sini kurang lebih ada sekitar 5 soal yang akan kita bahas ya. Nanti bisa bertambah ya, bisa bertambah soalnya. Kurang lebih nanti ada 5 soal ya. Nah ini soal yang akan kita bahas pada malam hari ini ya. Oke. Untuk teman-teman Akademi Mas Irfan ya, sekiranya ini soal ini mana dulu yang akan dibahas ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 5 itu kira-kira mana dulu yang akan dibahas ya. Mas Irfan tunjukkan terlebih dahulu ya. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, nomor 4, dan ini nomor 5 ya. Nanti kita akan bahas satu-satu ya, 1 sampai dengan 5. Nanti bisa juga ada penambahan soal ya. Baik. Nah, dalam mengerjakan soal matematika ya, baik itu tingkat SMP atau SMA atau SMK, tentunya sahabat Akademi Mas Irfan harus memiliki sebuah strategi ya. Strateginya itu coba menggunakan konsep ini ya, menggunakan konsep apa namanya, yang membaca sekilas itu ya, membaca cepat ya. Jadi intinya gini, misalkan soal matematika itu ada 30. Nah, oleh sahabat Akademi Mas Irfan itu ke 30 soal itu dilihat dulu satu persatu secara cepat. Nah, ketika sudah 30 soal itu dilihat keseluruhan, kasih tanda, lingkari kah atau kasih kotak kah ya. Kemudian tanda tersebut merupakan soal yang mampu dikerjakan secara cepat, atau secara sederhananya soal tersebut adalah mudah ya bagi sahabat Akademi Mas Irfan. Nah ini ya, kalau kita lihat dari kelima soal ini ya, dari kelima soal ini menurut Mas Irfan itu yang mudah itu ada pada soal nomor 3. Nah di sini ya, pada soal nomor 3, atau juga pada soal nomor 4
Ya, dari kelima soal ini menurut Mas Irfan yang mudah untuk dikerjakan terlebih dahulu yaitu nomor 3 dan nomor 4 ya. Oke. Nah, di sini Mas Irfan akan bahas terlebih dahulu soal nomor 3 ya. Baik, di sini pembahasan soal ya. Nah, pada soal nomor 3 ini sahabat Akademi Mas Irfan bisa melihat ya, membaca di situ soalnya itu hasil dari dalam kurung negatif 8 ditambah 30 kemudian dibagi dalam kurung negatif 3 dikurangi 1 ya. Mas Irfan kopikan terlebih dahulu ini soalnya. Nah, ini di sini ya. Nah, kalau misalkan sahabat Akademi Mas Irfan menemukan soal seperti ini lagi, modelnya seperti ini lagi ya. Kemudian ada kurungnya, di situ ada 2 kurung ya. Kurung pertama negatif 18 tambah 30 dan kurung kedua negatif 3 dan negatif 3 dikurangi 1. Nah, strateginya adalah kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung ya. Baik, kita akan mengerjakan terlebih dahulu yang ini ya, negatif 18 ditambah 30 ya. Artinya secara sederhana negatif 18 ditambah 30 itu sahabat Akademi Mas Irfan ya, secara sederhananya itu punya hutang 18 kemudian dibayar 30 ya. Sisanya berapa? Atau sama saja dengan 30 dikurangi 18 ya. Kira-kira berapa? 30 dikurangi 18 berapa? Ayo tebak. 30 dikurangi 18 itu kira-kira berapa? Ya, berapa? Ya, betul. Negatif 18 ditambah 30 itu sama saja dengan positif 12 ya. Mas Irfan ulangi, sederhananya itu 30 dikurangi 18 atau juga logikanya, logika percontohannya, sahabat Akademi Mas Irfan punya pinjaman itu 18 kemudian bayar 30, sisanya berapa ya. Kemudian kita lanjut kurung yang kedua ya. Di sini negatif 3 dikurangi 1. Artinya sahabat Akademi Mas Irfan punya hutang 3, nambah lagi hutang 1, berarti hutangnya bertambah kan? Berarti karena hutangnya bertambah, nanti di sini akan negatif. Ini sama saja 3 ditambah 1 berapa? 4. Nah, ini. Ya. Jadi negatif 3 dikurangi 1 itu sama saja dengan negatif 4. Nah, kita dapatkan kurung pertamanya itu 12, kurung yang keduanya negatif 4. Nah, kita tinggal bagi saja. 12 kita bagi dengan negatif 4 ya. Karena di sininya positif ya, kemudian negatif, secara sederhana boleh Mas Irfan tulis seperti ini ya. 12 dibagi 4 itu Mas Irfan boleh tulis seperti ini. Sebentar ya. Ini Mas Irfan boleh tulis seperti ini, 12 dibagi dengan 4. Nah, ini ya. Atau penulisannya seperti ini supaya sahabat Akademi Mas Irfan itu tidak bingung ya. Nah, ini. Nah, berapakah nilai dari 12 dibagi negatif 4? Nah, 12-nya itu kan positif ya. 12 ini pembilang, negatif 4-nya itu penyebut. Positif dibagi negatif, maka nanti hasilnya itu akan negatif ya. Oke, tinggal 12 dibagi 4 berapa? Iya, betul, 12 dibagi 4 itu adalah 3 ya. Maka dapat kita simpulkan untuk jawaban soal nomor 3 ini ya. Oke, Mas Irfan tulis ulang, Mas Irfan copy lagi. Negatif 18 ditambah 30 dibagi negatif 3
dikurangi 1 itu adalah negatif 3 ya. Oke, untuk soal nomor 3 dulu, kira-kira dari teman-teman Akademi Mas Irfan ada yang ingin ditanyakan? Silakan ya. Nah, kalau masih bingung penjumlahan negatif ini ya, penjumlahan negatif dengan positif, kita lihat saja negatifnya dengan positifnya besaran mana ya. Kalau negatif dengan yang dijumlahkan di sini positifnya besaran positif, maka nanti hasilnya akan positif ya. Sebagai contoh, nah di sini Mas Irfan kasih contoh misalkan ya, nanti Mas Irfan hapus. Misalkan Mas Irfan punya soal negatif 5 ditambah 3 ya. Nah, karena nilai negatifnya itu lebih besar dari nilai positif yang 3 ini, maka nanti ini hasilnya akan negatif. Nah, tinggal caranya, sahabat Akademi Mas Irfan punya utang 5, baru ada 3, berarti kan masih sisa hutang berapa? 2. Nah itu ya. Jadi secara sederhananya Mas Irfan ingatkan kembali, triknya itu untuk hasilnya positif atau negatif kita lihat dari nilai bilangannya. Kalau nilai bilangan negatifnya ini lebih kecil dari bilangan positif yang ini, maka hasilnya positif. Seperti tadi contoh, kalau bilangan negatifnya lebih besar dari yang positif, maka nanti hasilnya akan negatif ya. Oke, nah ini. Kemudian yang ini pembagian ya. Pembagian antara bilangan positif dengan negatif, maka hasilnya negatif ya. Jadi kalau misalkan tandanya berbeda, baik itu pembilangnya negatif, nanti dibalik misalkan penyebutnya positif, maka hasilnya akan negatif ya. Jadi Mas Irfan ulangi kembali, khususnya untuk pembagian ya, kalau tandanya berbeda, nah ini kebetulan tandanya berbeda, positif negatif, maka hasilnya negatif ya. Baik, Mas Irfan kira untuk soal nomor 3 ini tidak ada masalah ya, tidak ada masalah untuk menyelesaikan atau menentukan nilai dari negatif 18 tambah 30 kurung yang pertama dibagi dengan kurung yang kedua negatif 3 dikurangi 1 ya. Berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 itu adalah B yang ini ya, negatif 3. Nah ini ya. Oke, ini jawabannya adalah B, yaitu negatif 3 ya. Baik, kemudian Mas Irfan lanjut ke soal nomor 4. Nah ini ya, menurut Mas Irfan ini soal nomor 4 itu soal yang dibilang bisa dikatakan mudah ya. Baik, kita baca sama-sama terlebih dahulu soal untuk nomor 4. Diketahui persamaan 5x dikurangi 6 sama dengan 2x ditambah 3. Nilai x tambah 5 adalah titik. Nah, ini merupakan persamaan linier ya, dengan variabelnya x ya. X. Nah, ini ya. Yang akan kita cari itu untuk soal nomor 4 itu nilai dari 5x ditambah nilai dari x ditambah 5. Nah, untuk menentukan berapakah nilai x ditambah 5, tentu sahabat Akademi Mas Irfan ya harus mendapatkan dulu nilai dari variabel x ini. Dari mana? Dari persamaan yang ini ya. Oke. Jadi strateginya untuk soal nomor 4 ini adalah sahabat Akademi Mas Irfan tentukan terlebih dahulu nilai x nya,
dari persamaan yang ini. Ya, baik, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Mas Irfan kopikan terlebih dahulu ya. Nah, ini. Oke, kita akan menentukan nilai X ya dari persamaan 5X dikurangi 6 sama dengan 2X ditambah 3 ya. Nah, sahabat Akademi Mas Irfan, kelompokkan terlebih dahulu variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Kebetulan di sini variabelnya kan 5X ya. Ini 5X. Yang ini 5X, yang ini 2X ya. Jadi kita kelompokkan terlebih dahulu variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. 5X ya. Nah, karena nilai 2X ini ada pada sebelah kanan, pindah ruas ke sebelah kiri secara sederhana ya, secara singkatnya itu akan berubah, yang berubah tanda ya. Yang tadinya positif, karena pindah ruas dia akan berubah menjadi negatif 2X. Nah, ini ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Baik, bisa dilanjut? Ya, kita lanjut. Kemudian positif 3, ini kan positif, kita tetap tulis positif 3 ya. Kemudian nilai 6 kita pindahkan, ini ada pada ruas sebelah kiri. Kemudian kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Karena di sininya negatif ya, pindah ruas maka menjadi positif. Nah, itu ya. Oke, kita tinggal sederhanakan. Ya, perhatikan. Nah, berapakah nilai 5X dikurangi 2X? Nah, sahabat Akademi Mas Irfan tinggal hitung saja berapa nilai 5 dikurangi 2. Nah, itu berapa? 3X. 3, 5 dikurangi 2, 3. Nah, karena variabelnya X, kita tulis X. Nah, ini ya, sama dengan Mas Irfan yakin akan mudah. 3 ditambah 6 yaitu adalah 9 ya. Baik, nah ini berarti kita dapatkan 3X sama dengan 9. Tetapi tujuan kita itu kan ingin mencari nilai variabel X nya. Nah, maka kita dapatkan X sama dengan, Mas Irfan kecilkan, ini sama saja dengan, karena ini perkalian maka nanti di sini akan pembagian 9 dibagi dengan 3, atau juga teknik penulisannya seperti ini ya. 9 dibagi dengan 3. 9 kita bagi dengan 3. Nah, ini ya. 9 kita bagi dengan 3. Bentar. Oke ya. Nah, ini. Jadi boleh kita tulis. Nah, ini 9/3 itu sama saja 9 dibagi 3. Berapakah nilai 9 dibagi 3? Maka kita dapatkan nilai X nya itu adalah berapa? Iya, betul, nilai X nya itu adalah 3. Nah, ketika nilai X nya itu sudah kita dapatkan 3, maka kita dapat menentukan nilai X ditambah dengan 5 ya. Maka nilai X ditambah 5. Nilai X nya berapa? Nilai X nya itu adalah 3. Maka 3 ditambah dengan 5. Kita dapatkan 3 tambah 5 itu adalah 8 ya. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 4, nilai X ditambah 5 itu adalah 8 ya. Mas Irfan tulis dulu jawaban 8 itu apa? A, B, atau C? Ya, ternyata 8 itu adalah D. Nah, ini ya, Oke. 8 itu adalah D. Baik, untuk soal nomor 4 sekiranya dari sahabat Akademi Mas Irfan ada yang ingin ditanyakan ya. Jadi Mas Irfan ulangi kembali, soal nomor 4 ini merupakan persamaan linier ya. Tujuannya adalah kita
diminta untuk menentukan nilai X ditambah dengan 5. Nilai X ditambah 5. Nah, strateginya berarti sahabat Akademi Mas Irfan tentukan terlebih dahulu nilai X-nya dari persamaan 5X dikurangi 6 sama dengan 2X ditambah dengan 3. Setelah didapat nilai X-nya baru kita substitusikan ke nilai X ditambah 5. Ya, karena X-nya 3, maka 3 tambah 5 sama dengan 8. Oke, sampai sini dulu, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini ya. Silakan sahabat Akademi Mas Irfan. Perhatikan ya. Oke, baik, bisa lanjut. Baik. Mas Irfan lanjut ya. Nah, kita pindah ke soal nomor 1. Boleh ya. Pembahasan. Nah, ini ya. Nomor 1 ini, harga pembelian sebuah roti itu 5.000. Roti tersebut dijual dengan keuntungan 15%. Pertanyaannya, harga penjualan 100 buah roti adalah titik. Ya. Jadi soal nomor 1 ini sahabat Akademi Mas Irfan diminta menentukan harga penjualan dari 100 buah. Nah, ini buat 100 buah roti. Nah, ini ya. Berapa? Nah, oke. Nah, di sini sahabat Akademi Mas Irfan terlebih dahulu tentukan harga 1 buah rotinya itu berapa, dengan catatan harga 1 buah rotinya itu harus menguntungkan 15%. Nah, jadi setelah didapat harga 1 buah roti dengan keuntungan 15%, baru bisa dicari berapa sih harga penjualan 100 buah roti ya. Oke, baik. Karena di sini keuntungannya 15% ya. Artinya sahabat Akademi Mas Irfan harus mencari dulu keuntungan ya. Keuntungan 15% itu berapa? Dari harga rotinya itu 5% ya. Jadi kalau modalnya 5.000, ingin untung 15%, kira-kira berapa gitu keuntungan 15% dari 5.000. Nah, caranya berarti kita cari dulu keuntungannya 15% dari 5.000 ya. Berarti 5.000 kita kalikan dengan 15%. Nah, ini ya. 15% itu kan kita bisa tulis itu 15/100. Kebanyakan. Ini Mas Irfan bisa ditulis 15% itu 15/100. Nah, ini ya. Maka berapakah nilai 5.000 dikali 15/100 ya. 5.000 dikali 15/100 itu sama saja dengan 750. Dari mana? Nah, ini 5.000 ya, perhatikan. Ini 5.000 ya. Kemudian 15/100. Ini kan bisa saja kita bagi, karena ini 100, nolnya 2 ya, kita bagi nolnya, dihilangkan nolnya. Ini kita hilangkan nolnya menjadi 1, ini kita hilangkan nolnya menjadi 50. Nah, ini titiknya hilang. Ini sama saja dengan 50 rupiah ya, atau 50 perak gitu ya, dikalikan dengan 15 itu berapa, kemudian kita bagi dengan 1 ya, atau Mas Irfan kurung di sini, ini sama saja dengan 50 dikali 15. Nah, 50 dikali 15 itu berapa? 750. Jadi keuntungan ya, keuntungan 15% dari 5.000 itu hanya 750. Nah, ini baru kita mencari keuntungan. Setelah kita
ketahui ya keuntungan 15% dari 5.000, kita cari harga jual. Nah, harga jual satu buah roti. Kalau keuntungannya itu 15%, berarti ini sama saja dengan berapa? 5.000 kita tambahkan dengan 750. Kita dapatkan 5.750. Jadi harga jual satu buah roti itu 5.750. Keuntungannya berapa? Keuntungannya 750 atau sekitar 15%. Nah, ketika kita sudah dapatkan harga jual satu buah roti, baru kita bisa mencari harga jual 100 buah roti. Nah ini ya, kita tinggal kalikan saja. Harga jual satu buah rotinya berapa? Harga jual satu buah roti dengan keuntungan 15%. Nah ini ya. Nah, harga jual 100 buah roti dengan keuntungan 15% ya. Untungnya itu nah ini enggak usah, langsung saja. Maka ini tinggal 5.750 ya, kita kalikan dengan 100. Maka berapa? 5.750 dikalikan 100, kita dapatkan 575.000 rupiah. Nah ini angka 6, angka 5 ini ya. Oke, artinya harga jual 100 buah roti dengan keuntungannya 15% itu sekitar 575.000 rupiah. Maka jawaban yang tepat itu adalah apa nih? 575.000. Kita cari ya, jawaban yang tepat itu adalah B. Nah ini ya, Mas Irfan merahi 575.000. Nah ini mana ini? Oh ini ya. B. Masya Allah. Nah ini ya, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ya. Harga 100 buah roti dengan keuntungan 15%. Nah ini dengan keuntungan 15% itu adalah berapa? 575.000 rupiah. Oke, baik. Nomor 1 silakan, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu ya. Nah ini soalnya, mangga kepada sahabat-sahabat Akademi Mas Irfan apabila ingin bertanya terkait soal nomor 1. Kalau tidak ada, kita next saja, lanjut ke soal yang belum kita bahas ya. Nah ini ya, kita coba lihat dulu soal nomor 5. Oke, nah ini sepertinya soal nomor 5 ini mudah ya. Kita coba loncat dulu ke soal nomor 5. Soal nomor 2 nya kita lewat terlebih dahulu ya. Kita coba ke soal nomor 5 terlebih dahulu. Oke, pembahasan. Nah, soal nomor 5 ini hasil dari 2A kurung pertama ya, 2A dikurangi B, kurung keduanya 2A ditambah B. Nah ini ya, ini soal nomor 5. Ini sama saja dengan perkalian faktor ya. Bagaimana caranya? Mari kita bahas. Mas Irfan pindahkan terlebih dahulu ke sini ya. Oke. Nah,
Untuk menentukan perkalian faktor ini, ya, ini kan kurungnya ada 2. Perhatikan oleh sahabat Akademi Mas Irfan, ya. Pertama kita kalikan dulu ini 2A. Kita kalikan dulu 2A. 2A yang ini dikalikan dengan 2A yang ini. Ya. Maka Mas Irfan tulis 2A kita kalikan dengan 2A yang ini, ya. Oke, ketika 2A yang ini sudah dikalikan dengan 2A yang ini, kemudian kita kalikan 2A yang ini kita kalikan dengan B. Karena di sininya positif, di sini juga positif, maka jumlah, ya. 2A, Mas Irfan copy saja ininya, dikalikan dengan B. Nah itu, ya. Kemudian 2A ini kan kita sudah 2A ini kita sudah kalikan dengan 2A ini, dan kita juga sudah kalikan dengan B. Kemudian pindah dari 2A ini pindah ke B. Nah, B sama, B juga nanti B yang ini kita kalikan dengan 2A, B yang ini kita kalikan juga dengan B yang ini, ya. Karena di sininya negatif, ya, negatif B, kemudian di sini positif B, maka ingat kalau perkalian tandanya berbeda, maka hasilnya nanti di sini adalah negatif. Negatif B kita kalikan dengan 2A. Ya, oke. Kemudian kita kalikan B yang ini sudah kita kalikan dengan 2A. Kemudian B yang ini kita kalikan dengan B yang ini, ya. Karena di sini negatif, ya, kemudian di sini positif, maka hasilnya akan negatif. Kalau tandanya berbeda, hasilnya akan negatif. B dikalikan dengan B. Oke, Mas Irfan metalikan dulu, hurufnya dimiringkan terlebih dahulu, ya. Mohon maaf agak sedikit lama. Oke, nah tinggal kita selesaikan, ya. Oke, 2A dikalikan 2A, Alhamdulillah, 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 ya. 2A dikalikan 2A, nah tinggal kita sederhananya gini, 2 dikalikan 2 berapa? 4, ya. Kemudian A dikalikan A, maka A pangkat 2. Oke, ya. Kemudian 2A yang ini, ya, 2A yang ini kita kalikan dengan B. Karena di sini positif, maka di sini juga positif. Maka kita dapatkan 2AB. Ya, kita miringkan. Kemudian yang ini apa tandanya? Negatif, maka negatif. B dikalikan 2A boleh kita tulis sama saja dengan 2A AB. Nah itu, ya. Di sini negatif, maka kita negatif, ya. B kali B itu sama saja dengan B pangkat 2, ya. Oke, Mas Irfan coba. Nah ini, ya. Maka kita sederhanakan 4A 4A pangkat 2, Mas Irfan copy. Nah ini di sini perhatikan, 2A dikurangi 2A, ya. Karena variabelnya sama, 2AB dikurangi 2AB, ini kan sama saja dengan 2 di sini positif, ya. Di sini negatif.
ya. Ini kan sama, ini nilainya 2, ini nilainya 2, ini sama saja dengan 2 dikurangi 2 berapa? 0, habis ya. Habis, maka tinggal sisa min B pangkat 2. Nah ini ya. Oke, maka kita dapat min B pangkat 2. Nah negatif kali positif maka hasilnya negatif. Yes. Oke ya, 4A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Nah ini ya. Oke, maka jawaban yang tepat ya untuk hasil dari perkalian faktor ini ya itu adalah 4A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Nah ini ya, kira-kira jawabannya apa ini? Jawabannya adalah, mana kita cek, 4A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Nah ini 4A pangkat 2 dikurangi D ya. Jawabannya adalah D, 4A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Jawabannya adalah D. Oke, silakan sahabat Akademi Mas Irfan, ada yang ingin ditanyakan? Nah ini ya, jadi ini merupakan faktor, perkalian faktor ya dalam kurung. Jadi biasanya ini untuk misalkan menentukan persamaan kuadrat ya. Jadi ini kan persamaan kuadrat nih, ini persamaan kuadrat, nanti seperti parabola kalau kita buat grafik ya. Oke, silakan diamati terlebih dahulu ya. Nah ini oke, dari sini silakan sahabat Akademi Mas Irfan, silakan Akademi Mas Irfan yang ingin bertanya. Oke, saya rasa belum ya. Oke, silakan, masih dikaji ya. Oke, jadi nanti video dari pembelajaran online ini, pembahasan online ini akan diupload juga di YouTube-nya Akademi Mas Irfan. Kelebihannya ketika pembelajaran online itu bisa komunikasi langsung dengan Mas Irfan, bertanya apabila ada kendala-kendala yang masih belum paham ya. Oke, mungkin satu soal lagi ya, soal nomor berapa tadi itu? Nah ini soal nomor 2, rumus suku ke N. Nah ini ya, barisan itu UN sama dengan 2N, N dikurangi 1. Berapakah hasil suku ke-9 dengan suku ke-7? Nah ini sebenarnya soal nomor 2 ini sahabat Akademi Mas Irfan sudah dibantu. Kenapa? Karena sudah diketahui rumus suku ke UN. Jadi UN di sini adalah rumus untuk menentukan berapa suku ke-9 dan suku ke-7 ya. Jadi kalau misalkan U9, maka setiap N di sini kita ganti dengan 9. Kalau U-nya 7, maka setiap N di sini kita ganti dengan 7. Nah itu ya. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Oke, biar tidak lupa, Mas Irfan copy terlebih dahulu ininya ke sini. Oke ya. Nah intinya pada soal nomor 2 ini sahabat Akademi Mas Irfan diminta untuk menentukan suku ke-9 nya berapa kemudian dikurangi dengan suku ke-7 nya berapa, itu hasilnya. Nah untuk menentukan suku ke-9 dan suku ke-7
itu gunakan rumus yang sudah diketahui yang ini ya. Oke, kita cari terlebih dahulu suku ke-9. Artinya suku ke-9 suku 9 ya, artinya n-nya berapa? N-nya itu adalah 9. Nah ini ya, n-nya itu adalah 9. Maka setiap n pada rumus baku ini kita ganti dengan 9. Nah ini ya, ini kita ganti dengan 9, yang ini kita ganti dengan 9 ya, dalam kurung dikurungi. Nah ini ya, ini kita ganti dengan 9. Oke, kita cari suku ke-9 nya dulu. 2 kali 9 berapa? 18 ya. Kita kali 9 kurangi 1 berapa? 8 ya. Maka suku ke-9 sama saja dengan 18 dikali berapa? Dikali 8. Berapa 18 dikali 8? Ya betul, 144. Maka kita dapatkan suku ke-9 nya itu adalah 144. Kita sudah mendapatkan suku yang ke-9 ya. Kemudian kita cari suku yang ke-7. Suku ke-7 ya. Suku ke-7. Nah, ini suku ke-7. Suku ke-7 artinya ya. Artinya n-nya berapa? Artinya n-nya sama dengan 7 ya. Maka setiap n pada rumus UN, n-nya itu kita ganti dengan 7 ya. Oke. Berarti kita ganti dengan 7. Ini 7. Oke, ini kita ganti dengan 7. Ini 7, yang ininya 7. Kita ganti juga dengan 7 ya. Maka kita dapatkan 2 kali 7 berapa? 14. 7 kurangi 1 6 ya. Tinggal kita cari berapakah nilai 14 dikali dengan 6? Berapa? Ya, 64. Nah, kita sudah dapatkan suku ke-7-nya itu adalah 64 ya. Suku 9 kita sudah dapat 144. Ini Mas Irfan kembali kasih tanda merah. Suku ke-7-nya juga kita sudah dapatkan, yaitu 64. Nah, tinggal berapakah nilai dari suku ke-9 dikurangi dengan suku ke-7 ya. Hasil dari suku 9 dikurangi suku ke-7 itu berapa? Ini Mas Irfan copy, pindahkan ke sini ya. Karena kita ketahui suku ke-9-nya itu adalah ini ya, 144, dan suku ke-7-nya itu adalah yang ini 64 ya. Maka 144 dikurangi 64. Kira-kira berapa? 144 dikurangi 64. Mohon maaf, 14 ya. 14 dikali 6 itu berapa? 84 ya. Salah. Oke, terima kasih ya. Oke, ini 84. Maka ini sama saja, suku 7 ini 84, 144 dikurangi 84. Kira-kira berapa? Iya. Berapa? 60. Nah, ini ya. Jadi hasil pengurangan dua suku, yaitu suku ke-9 dikurangi dengan suku ke-7, itu hasilnya adalah 64. Maka jawabannya apa ini kira-kira? Cek 60. 60 itu A, B atau C? Oh, ternyata 60 itu adalah C. Ya.
60 itu adalah C. Nah ini ya, 60 itu C. Baik, di sini 60 itu C. C 60. Oke. Oke, sampai di sini dulu untuk soal nomor 2 ya. Menentukan pengurangan dua buah suku ya. Dengan rumus suku ke n-nya itu diketahui. Nah ini. Ya. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah C60. Mas Irfan ulangi kembali ya. Hasil dari suku ke-9 dikurangi suku ke-7 itu 60. Karena soal nomor 2 ini sudah kita ketahui ya, rumus suku ke n-nya itu UN sama dengan 2N dikali N dikurangi 1. Tinggal setiap N di sini kita ganti dengan angka sesuai yang diminta ya, mohon maaf, sesuai dengan yang diminta. Baik, silakan dipelajari terlebih dahulu. Nah ini ya. Jadi kalau misalkan sahabat Akademi Mas Irfan yang ingin bertanya masih bingung, silakan bertanya di mana ya yang masih ingin ditanyakan. Ini nomor 2. Baik, Mas Irfan roll. Nah ini ya. Jadi pertemuan malam ini ya kita membahas sekitar kurang lebih 5 soal. Nah ini soal nomor 3 ya. Ini soal nomor 4 ya. Dan ini adalah soal nomor 5 ya. Ini hapus dulu. Oke ya, 5 soal kurang lebih sekitar hampir 1 jam ya, hampir 1 jam pembahasan soal matematika. Nah, ini ya. Oke, ini pembahasan soal matematika online ya, tingkat SMP MTS. Nah ini ya. Silakan kalau masih bingung. Nanti kalau misalkan masih bingung, sahabat Akademi Mas Irfan bisa menonton ulang kembali. Nanti ini video ini di-upload di channelnya Akademi Mas Irfan ya. Nah ini ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Mas Irfan kira pembelajaran online ini, pembahasan soal matematika ya, khusus untuk tingkat SMP atau MTS akhiri ya. Nanti berarti ketemu lagi Senin depan ya. Senin depan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Akademi Mas Irfan yang sudah berpartisipasi dalam program pembahasan soal matematika online untuk tingkat SMP atau MTS ya. Kalau misalkan masih ada yang bingung, silakan bisa WA langsung ke Mas Irfan atau chat ke Facebook ya. Kemudian juga kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum bisa ketemu jawabannya, masih bingung juga caranya, bisa dikirim soalnya ke Mas Irfan lewat WA ya. Nanti WA-nya
ada itu di postingan Facebook juga ada WA-nya, atau bisa dicatat sekarang di 0881 ya. Bentar, Mas Irfan juga agak lupa ini. Bisa nanti WA kalau misalkan ada PR nih, Mas Irfan ya, saya punya soal minta dibahas. Nah itu bisa nanti ya, nanti bisa WA langsung di 0081 0235 58 000 ya. Aduh, agak sedikit sesegukan. Nah ini WA nya Mas Irfan di sini, WhatsApp nya itu ya, bisa di 0881 0235 58.000. Nah ini nanti sahabat Akademi Mas Irfan kalau punya PR gitu, masih bingung, bisa kirim soal-soalnya ke sini ya. Nanti kita bahas di pembahasan soal matematika secara online bersama Akademi Mas Irfan langsung oleh Mas Irfan. Sudah tidak ada lagi pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, Mas Irfan akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.